Ya, selamat pagi. Sudah segar ya? Ya, oke. Kita akan lanjutkan materi kita yang kedua tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang mengikuti via Zoom, memang materi-materi ini belum langsung ada Q&A, belum ada pertanyaan dan jawaban, karena memang sisi Q&A itu baru akan dialokasikan pada hari terakhir, pada hari Jumat. Jadi selama mengikuti materi ini, kalau saudara ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali, itu silakan dicatat. Kemudian nanti itu akan saya jawab pada hari terakhir, pada hari Jumat. Kalaupun tidak semua pertanyaan saudara nanti akan saya jawab karena keterbatasan waktu, saya akan mengumpulkan itu melalui Pak Lawa. Kemudian saya akan menjawab itu apakah melalui email atau melalui tulisan-tulisan singkat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kalau itu sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan khawatir kalau saya tidak bisa langsung menjawabnya di sini. Saya akan pastikan untuk menjawab itu melalui tulisan, melalui email, atau mungkin saya akan membuat sesi pengajaran lanjutan melalui channel YouTube Verbum Veritatis. Jadi bagi saudara yang belum subscribe ke channel saya Verbum Veritatis, harus subscribe sekarang. Ya, itu sekalian promosi ya. Oke. Saudara, doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sangat penting sekali, nanti kita akan lihat, dan kemarin kita sudah meletakkan proposisi yang pertama, bahwa kita tidak percaya 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan. Kita percaya 1 Tuhan, Allah yang Esa, karena kita punya doktrin yang disebut dengan divine simplicity. Nah, in case kalau saudara mulai lupa, divine simplicity itu bicara tentang beberapa poin spesifik. Pertama, Tuhan tidak punya physical body. Jadi Tuhan tidak punya form, Tuhan tidak punya corporeality, tidak punya bentuk fisikal. Tuhan di dalam wujud aslinya adalah roh, dan roh itu tidak memiliki daging dan darah, yaitu menurut Yesus. Kemudian yang kedua, divine simplicity, itu berarti Tuhan tidak terdiri atas parts, tidak memiliki bagian-bagian. Tuhan itu bukan composite being. Jadi Tuhan tidak tersusun atas bagian-bagian tertentu. Dan karena itu esensi Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, divine simplicity itu berhubungan erat dengan atribut-atribut Allah atau God's perfections, kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah, kasih Allah, keadilan Allah. Di dalam teologi Kristen, esensi Allah, God's essence adalah atribut-atributnya. Jadi kalau you mau kenal Tuhan itu apa, bagaimana, maka you harus kenal sifat-sifatnya. Nah, saya mendorong gereja ini membuat khotbah atau pengajaran berseri tentang sifat-sifat Allah. Karena itu sangat penting mengajar jemaat tentang Tuhan yang kita sembah itu bagaimana. Dan itu akan completely membedakan Allah yang kita sembah dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang disembah di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Yes, saya bisa jamin itu kepada saudara. Begitu you punya sesi pengajaran atau khotbah berseri tentang sifat-sifat Allah, kasih Allah, keadilan, kebenaran Allah, kemudian kesucian Allah, kekudusan Allah, God's eternality, talan Allah, kedaulatan Allah, dan lain sebagainya, you akan segera lihat betapa majestiknya Tuhan kita. Jadi kalau you mau mengagumi Tuhanmu, kenali sifat-sifatnya. Jadi itu dorongan buat gereja ini ke depan ya. Kemudian berdasarkan itu kita juga sudah membahas tentang bahaya monopoliteisme kemarin.
Monopoliteisme itu adalah istilah saya untuk orang-orang Kristen yang di dalam pengakuan imannya berpikir mereka itu percaya doktrin yang monoteis. Monoteis berarti percaya hanya ada satu Allah yang benar. Tapi sebenarnya pemahaman mereka itu adalah politeis. Atau cara mereka menjelaskan tentang Tuhan, terutama tentang The Trinity, itu memberi kesan yang sangat kuat, bukan hanya kepada orang-orang di luar Kristen, tapi juga orang-orang di dalam gereja, memberi kesan yang sangat kuat, seakan-akan kita sedang bicara tentang 3 Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Kemudian kita juga sudah membahas tentang doktrin Heavenly Trio dari Ellen G. White, salah satu pendiri atau pelopor dari gereja Advent hari ke-7. Itu ajaran sesat, itu bidat, dan saya bersyukur dia tidak join dengan gereja kita ya. Itu bidat harus join dengan kita. Kita harus memisahkan diri dari segala macam ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Nah, oke. Karena kita sudah meletakkan dasar yang sangat fundamental itu, bahwa kita tidak menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan, maka sekarang kita ada di atas good ground, di atas dasar yang baik untuk mulai bicara tentang The Trinity. Nah, waktu orang bicara tentang The Trinity, itu orang bicara tentang 3 pribadi yang berbeda, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena itu, tolong next slide. Karena itu saya akan ajak saudara untuk membaca terlebih dahulu satu kutipan dari Herman Bavinck. Next slide. Mas operatornya tolong agak sensitif ya. Oke, dari Herman Bavinck, The Confession of the Trinity, a Heartbeat of the Christian Religion. Jadi pengakuan akan Trinitas adalah denyut jantung. You bayangkan di heartbeat itu, kalau stop berdenyut, you dead. You tidak hidup. Jadi hidup atau matinya kekristenan, itu denyut jantungnya itu ada pada doktrin ini. The Trinity is the heartbeat of the Christian religion. All error, semua kesalahan, ajaran-ajaran yang salah di dalam sejarah, di dalam gereja, itu berangkat dari doktrin ini. Jadi kalau you salah paham tentang doktrin ini, saya bisa garanti saudara, saya bisa jamin saudara, you akan ajarkan ajaran yang sesat. Jadi ini bukan hanya denyut jantung kekristenan, tapi kalau you salah paham tentang doktrin ini, saya bisa jamin doktrin kristologimu akan tidak beres. Doktrin keselamatanmu akan tidak beres. Doktrinmu tentang manusia akan tidak beres. Everything akan menjadi tidak beres kalau you tidak beres dalam hal doktrin Tritunggal. Dan itulah sebabnya kenapa sangat penting sekali gereja mengambil waktu yang cukup begini untuk kita membahas tentang The Trinity. Saudara, sebelum pandemi tahun 2020, COVID kemarin, saya membuat sebuah survei singkat di gereja-gereja di Indonesia. Jadi saya setiap kali berkhotbah saya selalu ajukan pertanyaan ini. Dalam 2 tahun terakhir ini, berapa banyak khotbah tentang The Trinity? Bisa angkat tangan? 0, angkat tangan. Kemudian saya naikkan lagi angkanya. Dalam 3 tahun terakhir ini, berapa banyak khotbah tentang The Trinity? Bisa angkat tangan? 0, angkat tangan. Dalam 5 tahun terakhir ini, pernah enggak ada khotbah tentang The Trinity dari mimbar? Bisa angkat tangan? 0, angkat tangan. Nah, ini gereja apa? Tuhan kita itu Allah Tritunggal, dan gereja tidak berkhotbah tentang Allah Tritunggal, kemudian mengaku diri sebagai gereja. Itu gereja apa? Itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen ini gampang pindah agama, karena mereka tidak kenal Tuhan mereka. Gereja tidak ngasih tahu tentang kepada jemaat tentang Tuhan kita adalah The Trinity. Jadi mereka hanya hearsay, mendengar begitu saja, desas-desus
bahwa oh Tuhan kita itu the Trinity, tapi konsepnya itu nol besar. Pemahamannya itu nol besar. Understandingnya itu nol besar. Itu sebabnya ketika mereka diserang oleh Muslim, diserang oleh ateis, diserang oleh agnostik, mereka gampang kolaps. Gampang kolaps. Itu tiga Tuhan, itu kontradiksi dan lain sebagainya. Nah, saya harap kamu anak-anak muda, kamu akan menjadi ujung tombak di negeri jiran ini, di Malaysia ini, untuk menegakkan kembali iman Trinitarian, kekristenan yang historik, yang apostolik, yang biblikal, menegakkan itu di negeri ini. Apapun yang terjadi, apakah ada gempa bumi, ada perang, ada persekusi, kamu tidak akan bergeser karena kamu percaya Allah yang benar, the Holy Trinity. Nah, jadi ini doktrin yang sangat penting sekali, menentukan identitas kekristenan yang pure, yang murni itu adalah kekristenan yang Trinitarian. Artinya begini, kalau gereja atau orang-orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak percaya doktrin Allah Tritunggal atau bahkan menolak itu, mereka pasti bukan Kristen. Dan saya mau kasih tahu saudara, yang percaya doktrin Allah Tritunggal ini bukan hanya Protestan, tapi semua denominasi Kristen sepanjang sejarah. Katolik Roma percaya doktrin ini, Ortodoks Timur, Eastern Orthodox juga percaya doktrin ini. Pantekosta percaya doktrin ini, kecuali beberapa bagian ya, nanti kita akan lihat bersama. Karismatik percaya doktrin ini, Anglikan percaya doktrin ini. Semua denominasi Kristen percaya doktrin ini. Artinya ini satu doktrin yang universal. Ini doktrin yang istilah bahasa Yunaninya, kemudian dilatinisasi. Ini doktrin Katolik, bukan gereja Katolik ya. Katolik itu berarti universal. Ini doktrin yang Kamu pergi ketemu orang Kristen dari denominasi apa saja, yang Calvinis, yang Lutheran, yang Arminian, semua Metodis, apa saja, mereka percaya doktrin ini. Jadi ini doktrin yang universal. Ini bukan hanya doktrin denominasi, tapi sebuah doktrin yang diaminkan oleh semua orang Kristen meskipun mereka ada di dalam denominasi gereja yang berbeda. Nah, jadi ini doktrin yang sangat penting ya. Jadi kita harus baik-baik memberi perhatian untuk mengerti tentang isi konten dari doktrin ini. Nah, kemudian slide. Isi ringkas atau formulasi ringkas dari doktrin ini, doktrin The Trinity ini, itu kita bisa komposisi itu dalam 3 pernyataan, dalam 3 statement, dalam 3 theological statement, dalam 3 proposisi, theological proposition. Yang pertama, Allah itu Esa. Nah, Allah itu Esa kemarin kita sudah bahas ya. Makanya saya bilang, kalau you mau bicara tentang Tuhan, harus selalu mulai dari the oneness of God atau divine simplicity. Harus mulai dari situ. Sehingga kamu sudah langsung memblokir semua kesalahpahaman atau keberatan. Begitu kamu bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka tidak akan lagi bilang kepada kamu, kalau begitu kamu percaya 3 Tuhan. No, proposisi pertama mengatakan Allah itu Esa. Allah itu Esa. Kemudian yang kedua, Allah yang Esa itu exist, berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah, ini satu proposisi yang sangat penting sekali karena hampir banyak error di dalam sejarah kekristenan itu karena proposisi yang kedua. Mereka tidak mau tunduk kepada proposisi yang kedua. 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu bukan anak, bukan pribadi yang sama dengan anak. Kemudian Anak, yaitu Yesus Kristus, bukan pribadi yang sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan pribadi yang sama dengan Bapa. Nah, kemudian proposisi yang ketiga, ini juga sangat penting sekali karena sejumlah bidat, ajaran sesat di dalam sejarah gereja juga memisahkan diri dari proposisi yang ketiga. Mereka itu sehakikat. Dalam bahasa Yunaninya itu homoousios, artinya punya
esensi yang sama, same essence, sama esensinya, jadi satu hakikat. Kemudian mereka equal, co-equal, setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Bapa tidak lebih tinggi kealahannya dari Yesus, dan Yesus tidak lebih tinggi kearahannya dari Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, co-equal dan co-eternal. Jadi tidak ada yang lebih dahulu ada, yang lain belakangan muncul. Sama-sama kekal. Jadi 3 proposisi itu. Kalau cuma bicara The Trinity, Allah itu Esa. Kemudian yang kedua, Allah yang Esa itu exist atau berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan ketiga pribadi yang berbeda itu punya hakikat yang sama, esensi yang sama, sehakikat, kemudian co-equal, setara, dan co-eternal. Itu komplit. Kalau you berpegang kepada 3 proposisi ini, you tidak akan geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke utara, geser ke selatan. Jadi kalau you mau dapat bentuk ringkas dari The Trinity, you ingat aja ini. You ingat aja ini. Allah itu Esa, 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehakikat, setara, dan sama-sama kekal. Itu sudah komplit. Jadi kalau kita mau bicara The Trinity, itu harus itu ada di dalamnya. Nah, sekarang kita mesti melihat supaya kita bisa lebih jelas. Kadang-kadang kalau kita mau melihat warna putih itu dengan lebih baik, kita mesti pasang kontrasnya dengan warna yang lain. Warna hitam seperti bajunya Pak Brother Lawa ya. Hari ini ganteng sekali beliau ini. Kita mesti kontraskan itu dengan ajaran-ajaran yang berseliweran, bertebaran di sepanjang sejarah. Ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang disebut sebagai ajaran sesat. Dan untuk kesempatan ini, kalau saudara lihat subtitle saya itu, saya 3333 karena memang kesempatan kita ringkas. Jadi saya akan gunakan angka 3. Angka 3 itu kan angka sempurna ya, angka The Trinity itu. Jadi tadi kita sudah lihat 3 proposisi, kemudian sekarang 3 bidat itu berarti ajaran sesat. Nah, jangan sembarang menggunakan istilah bidat ya. Jangan sampai berbeda pandangan sedikit kamu bilang, oh kamu bidat, kamu heresi, kamu ajaran sesat. Istilah bidat di dalam kekristenan itu digunakan hanya, dengar baik-baik, istilah bidat digunakan hanya kalau orang mengajarkan ajaran-ajaran primer, first rank doctrines yang salah. Misalnya The Trinity, kemudian Tuhan Yesus, kemudian Holy Spirit, Roh Kudus, Alkitab, dan juga keselamatan. Itu first rank doctrine ya. Jadi doktrin peringkat pertama. Artinya itu kita tidak bisa beda di situ. Yang lain-lain kita bisa beda. Misalnya tentang pemerintahan gereja, kita bisa beda. Ada yang menggunakan presbyterial sinodal, ada yang episkopalian, kemudian ada yang kongregasional. It's okay. Ya, tentang cara baptisan, ada yang pakai baptisan celup itu, jadi seperti teh celup itu. Ada yang baptisan percik, ada yang baptisan whatever. Kamu suka yang mana? Atau tentang bahasa roh, kamu mau berbahasa roh, tidak berbahasa roh, it's okay bagi saya. Tapi saya berharap kita jangan bahasa roh di sini ya. Kita pakai bahasa yang dimengerti saja. Atau hal-hal yang lain tentang perjamuan kudus ya. Ada yang mengatakan itu Yesus hadir secara fisikal di situ, ada yang mengatakan Yesus hadir secara simbolik saja, ada yang mengajarkan Yesus hadir secara spiritual, whatever. Itu nanti kita bisa bahas. Artinya kita bisa ada flexibility pada second rank doctrine semacam itu. Tapi kalau untuk yang primer itu berarti yang paling utama seperti The Trinity, itu kita tidak boleh beda.
Kamu ada di Malaysia, tidak boleh beda dengan saya ada di Indonesia. Saya ada di Indonesia tidak boleh beda dengan yang di Amerika, yang di Eropa, atau di mana saja. Kita tidak boleh beda. Yang di Israel. Kita di mana saja kita harus percaya doktrin yang sama tentang The Trinity. Tidak boleh ada perbedaan. Karena ini doktrin peringkat pertama. Nah, jadi kalau orang bergeser atau mengajarkan ajaran yang berbeda atau bertentangan dengan doktrin Trinitas, maka kita sebut itu bidat. Bidat itu heresi ya. Ajaran sesat itu orang yang dikutuk untuk masuk neraka itu. Kamu jangan percaya ajaran sesat, nanti kamu bisa masuk neraka kamu. Nah, ada sejumlah variasi bidat-bidat atau ajaran sesat terkait dengan The Trinity. Tapi karena saya sedang suka angka 3 sekarang, jadi mari kita bahas hanya 3 saja. Pertama, ini yang cukup tua ya, bisa dikatakan the oldest, yang paling tua, the oldest heresy ya, ajaran sesat yang paling tua, itu adalah ajaran yang disebut dengan Sabellianisme, atau istilah lainnya modalisme, atau istilah yang paling sekarang itu Oneness Pentecostalism. Nah, saudara jangan salah paham ya. Saya tidak bilang bahwa orang Pentakosta itu semuanya bidat. Ya, itu bukan itu maksudnya. Tapi ada maksud tertentu yang nanti akan saya jelaskan bagi saudara. Nah, apa yang dipercayai oleh Sabellianisme? Kalau saudara perhatikan di proposisi kedua tadi, saya bilang 3 pribadi yang berbeda. Jadi Bapa itu beda pribadinya, personhoodnya dengan anak. Anak berbeda personhoodnya dengan Roh Kudus. Itu proposisi yang kedua tadi kan. Nah, Sabellianisme atau modalisme atau Oneness Pentecostalism percaya bahwa hanya ada satu pribadi. Dan satu pribadi itu memiliki 3 function yang berbeda. Jadi di dalam perjanjian lama itu function, primary functionnya adalah sebagai Bapa. Kemudian pada masa perjanjian baru, primary functionnya adalah sebagai the Son. Kemudian pada masa gereja itu primary functionnya adalah Roh Kudus. Jadi Bapa sama dengan anak, sama dengan Roh Kudus. Hanya satu person, satu pribadi. Jadi sebutan Bapa dan anak dan Roh Kudus itu hanya tentang function, tentang role, tentang peran, tapi bukan tentang persons. Itu Sabellianisme. Nah, itu sudah dilawan sejak abad kedua memasuki abad ketiga oleh seorang bapak gereja yang paling melawan ajaran ini adalah Tertullian. Itu sangat gencar perlawanan Tertullianus terhadap ajaran ini. Menegaskan tidak, Alkitab mengajarkan Bapa itu bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ini ajaran sesat. Nah, kita hari ini tidak lagi menggunakan istilah Sabellianisme, modalisme, meskipun itu bidat yang sama. Menggunakan istilah Oneness Pentecostalism karena sejak akhir abad ke-19 memasuki paruh pertama abad ke-20, di dalam tubuh gereja-gereja Pentakosta, jadi gereja Pentakosta itu baru lahir akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20. Di dalam tubuh gereja-gereja Pentakosta itu ada perpecahan. Ada perpecahan di mana sebagian kecil gereja Pentakosta mengadopsi ajaran ini. Ajaran Sabellianisme ini. Itu sebabnya mereka disebut Oneness Pentecostalism. Nah, tadi saya bilang sebagian kecil, artinya tidak semua gereja Pentakosta itu menganut ajaran ini. Jadi kalau gereja-gereja Pentakosta yang menganut ajaran modalisme Sabellianisme, mereka disebut Oneness Pentecostalism. Dan biasanya, bagaimana saudara tahu mereka menganut ajaran itu?
Saudara bisa tahu itu berdasarkan kalau sudah kita di sini kalau membaptis ada sertifikat baptisan? Ada ya. Nah, di sertifikat baptisan mereka akan kasih formulanya begini. Dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Coba saudara proses kalimat itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Jadi one person. Betul kan? Jadi kalau you punya sertifikat begitu, kalau you dari latar belakang gereja Pentakosta yang punya sertifikat begitu, itu formulasi bidat loh itu. Yes, you segera bertobat itu. Kemarin Pak Pendeta bilang kalau bidat di sini, tidak apa-apa, kita koreksi kemudian bertobat ya, asal jangan pergi jadi bidat di luar. You bisa spot itu dari melihat formulasi yang tertera pada sertifikat baptisannya. Karena waktu orang Kristen membaptis, itu kan dia mengikuti Matius pasal 28 kan. Tapi bagaimana dia memahami Matius pasal 28 ayat 19, itu akan menentukan kamu sesat atau tidak itu. Jadi kalau you punya kenalan atau tetangga orang Kristen, mungkin dia ignoran ya, artinya dia tidak mengerti. Jadi dia ikut-ikut saja. Kemudian dia punya sertifikat baptisan yang begitu. Nah, you punya kesempatan untuk menginjili dia supaya kembali kepada ajaran yang benar. Karena itu adalah formulasi bidat itu, formulasi heresi itu, ajaran sesat itu. Nah, saya berharap di sertifikat baptisan kita jangan yaitu Tuhan Yesus ya. Itu salah itu. Ikuti aja Matius pasal 28, tidak usah ditambah-tambah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, titik. Tidak usah lagi ditambah yaitu Tuhan Yesus. Itu begitu kamu nambah yaitu Tuhan Yesus, kamu udah melenceng ke dalam neraka itu. Ya, jadi ingat modalisme percaya bahwa hanya ada satu pribadi. Lalu sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya soal function, hanya soal perannya, role-nya, tapi bukan perbedaan pribadi. Nah, pandangan itu bertentangan dengan proposisi kita yang kedua tadi, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, Arianisme. Arianisme ini baru muncul pada abad keempat di Mesir. Jadi ada seorang presbiter, seorang penatua gereja di Alexandria, Mesir, itu mulai mengajarkan bahwa memang Yesus itu pra-eksis, artinya dia sudah ada sebelum dia jadi manusia. Tapi Yesus itu tidak co-equal dan co-eternal dan sehakikat from the same essence dengan Bapa. Jadi dia mengajarkan Yesus itu memang sudah ada, exist sebelum ada penciptaan, dan even dia bilang Yesus itu adalah pencipta, creator, pencipta segala sesuatu, tapi Yesus sendiri adalah ciptaan yang pertama. Jadi Yesus sendiri adalah ciptaan yang pertama. Jadi setelah Bapa menciptakan Yesus, kemudian Yesus diberikan kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Artinya Yesus itu tidak co-equal, tidak co-eternal, dan tidak punya hakikat yang satu dan sama dengan Bapa. Itu Arianisme. Nah, karena perdebatan di Mesir pada awal abad keempat itu, kemudian lahirlah konsili besar gereja, konsili oikumenis yang pertama, yang disebut dengan konsili Nisea tahun 325 Masehi. Nah, saya kasih komentar ringkas dulu. Saudara-saudara yang berasal dari Muslim itu cenderung sekali menggunakan itu untuk menyerang kekristenan, bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan itu pada tahun 325 di dalam konsili Nisea. Itu stupid. Yes. Kamu yang
Muslim-Muslim itu yang suka menyerang-menyerang iman Kristen itu, kamu tuh stupid. No, apa kami di Indonesia itu ada Irena Handono, ada Insan Moko Ginta yang sudah mati itu, kemudian ada macam-macam, banyak sekali. Mereka tiap hari muncul di YouTube, kemudian ngoceh-ngoceh, nyerang-nyerang kekristenan. Padahal mereka itu stupidnya luar biasa ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Nah, saudara-saudara, itu informasi sebenarnya berasal dari mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya akan kirim kasih saudara buku saya dari Indonesia. Ada yang tahu? Informasi itu berasal dari mana? Saudara pernah baca novel enggak? Ada satu novel yang sangat terkenal sekali, bahkan sudah jadi film. The Da Vinci Code. Kalau you baca The Da Vinci Code bilang, jadi pada konsili Nisea itu para bishop itu bertengkar satu sama lain. Kemudian akhirnya Kaisar Konstantinus memimpin sidang itu dan mari kita mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Termasuk di dalam kesempatan itu mereka mulai memilih dan menetapkan 4 Injil itu sebagai firman Tuhan, termasuk Yesus itu menikah dan punya anak. Itu di Da Vinci Code. Itu novel. Tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara novel dan sejarah, karena memang mereka stupid, jadi mereka pikir Dan Brown itu mengatakan kebenaran. Jadi mereka mempopularkan itu. Bukan hanya di Indonesia, saya pikir all over the world ya, di seluruh dunia. Semua polemikus Muslim itu selalu mengklaim bahwa Tuhan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Satu kali lagi, kamu itu stupid. Yes, saya bicara sebagai seorang teolog, Christian theologian, seorang Christian apologet, dan saya katakan itu stupid. Why? Karena konsili Nisea tidak pernah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. You simply read, baca buku-buku sejarah tentang itu. Konsili Nisea diadakan karena ada perdebatan yang terjadi di Mesir, kemudian karena itu meluas, akhirnya konsili Nisea diadakan bukan untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan, justru mereka already sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, makanya konsili itu diadakan. Nah, kamu anak-anak muda perlu dikasih tahu begini, supaya jangan nonton Facebook, lihat Facebook, YouTube, kemudian ada orang-orang ngoceh-ngoceh begitu, kemudian kamu percaya-percaya aja, apalagi kamu lagi jatuh cinta dengan laki-lakinya atau perempuannya, kemudian karena hatimu sudah mulai digoda oleh iblis, oleh hal-hal begitu, kemudian kamu mempercayai dusta semacam itu ya. Nanti sebentar kita akan bahas tentang murtad. Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi jangan dibolak-balik. Satu kali lagi, Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia. Itu siapa yang stupid untuk mengangkat manusia jadi Tuhan ya? Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan oleh manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu dua hal yang sangat berbeda ya. Nah, mengajarkan bahwa Yesus itu tidak kekal, tidak sama-sama kekal, dan tidak punya esensi yang sama, dan tidak sehakikat dengan Bapa. Kemudian artinya dia bertentangan dengan proposisi kita yang ketiga tadi, mengatakan ketiga pribadi itu punya hakikat yang satu dan sama, sehakikat. Kemudian setara, co-equal, dan sama-sama kekal, co-eternal. Jadi sudah lihat, kalau you berpegang pada 3 proposisi yang tadi, orang mengajar apa saja, oh ini salah, ini salah. Karena 3 proposisi yang tadi akan memagari untuk tidak jatuh ke dalam ajaran sesat. Jadi Arianisme bertentangan dengan proposisi kita yang ketiga tadi, tentang co-eternal, co-equal, dan sehakikat tadi. Dia bertentangan dengan itu. Nah, setelah abad keempat, kemudian pada era yang belakangan mulai lahirlah apa yang disebut dengan saksi-saksi Yehova, atau dulu disebut saksi-saksi
Jehovah. Mereka sebenarnya adalah keturunan dari Arianisme. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu bisa disebut Tuhan, bisa disebut Allah. Karena kan itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ya. Firman itu adalah Allah. Tapi menurut mereka Yesus itu God, suatu Allah. Jadi kalau saudara baca Alkitab terjemahan dunia baru itu, New World Translation itu, waktu mereka terjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1c, mereka terjemahkan dengan God, suatu Allah. Artinya dia dalam taraf tertentu itu bisa disebut Allah, tapi bukan the God of Israel ya, bukan Allah Israel. Dan mereka percaya Yesus itu sebenarnya sebelum jadi manusia, dia eksis sebagai di archangel ya, penghulu malaikat Mikael. Jadi Yesus itu awalnya malaikat, penghulu malaikat, kemudian dia menjadi manusia, kemudian setelah bangkit, dia kembali menjadi Mikael. Jadi sekarang di surga itu bukan Yesus lagi, tapi itu Mikael. Itu saksi Yehova. Nah, ide dasar dari ajaran saksi Yehova itu sebenarnya berasal dari Arius. Berasal dari Arianisme. Jadi saksi Yehova itu hanya daur ulang dari bidat abad keempat, namanya Arianisme. Saudara, tidak ada yang baru sebenarnya. Bidat hari ini kita ketemu, itu sebenarnya sudah ada di dalam sejarah. Cuman mereka akan muncul dengan ini ajaran baru, ini progres pewahyuan. Progres pewahyuan apa? Itu sudah ada di dalam sejarah. Yang kamu perlukan hanya belajar sejarah. Belajar sejarah dan kamu akan tahu. Kamu langsung spot. Oh no, ajaran itu sudah pernah dikutuk di dalam gereja. Kamu hanya ngulang-ngulang aja. Kasih nama baru, kemudian kamu pikir itu ajaran yang baru ya. Jadi saksi Yehova itu juga bidat. Dia tidak boleh join dengan kekristenan. Itu ajaran sesat. Nah, kemudian yang ketiga, Socinianism. Socinianism baru muncul pas setelah reformasi. Dari seseorang bernama Sosinus. Jadi dia sangat kontra reformasi dan salah satu tokohnya yang lain adalah Michael Servetus yang sangat bertentangan sekali dengan Johannes Calvin pada abad yang ke-16. Dia mengajarkan, kalau tadi saudara ingat Arianisme bilang Yesus itu praeksis, tapi bukan sebagai Allah. Dia praeksis sebagai ciptaan yang pertama. Jadi sebelum jadi manusia, dia sudah eksis sebagai ciptaan yang pertama. Itu Arianisme. Kemudian saksi Yehova bilang, Yesus praeksis, artinya dia sudah ada sebelum jadi manusia, tapi praeksis sebagai the archangel, sebagai penghulu malaikat. Nah, kalau Socinianisme bilang Yesus tidak praeksis. Jadi dia baru ada persis di dalam rahim Maria. Sebelum itu dia tidak pernah ada. Dia belum pernah ada. Itu Socinianism. Nanti Yesus diadopsi menjadi anak Allah pada saat baptisan atau pada saat kebangkitan. Jadi status Yesus sebagai the Son of God itu adalah status adopsi. Jadi Allah mengadopsi, Bapa mengadopsi Yesus menjadi anak Allah dalam pengertian menjadi Mesias. Jadi ini disebut Socinianism karena dia percaya bahwa Yesus tidak praeksis dan Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus itu hanya semacam divine power ya, kuasa ilahi. Nah, kami dulu di Indonesia, sekarang itu mereka sudah banyak direm karena saya selalu marah-marah terus. Kalau orang pimpin MC itu di gereja, itu banyak di gereja-gereja itu. Mari kita mengaktifkan Roh Kudus katanya. Kamu pikir Roh Kudus itu handphone? Jadi kamu bisa switch on, switch off ya. Karena apa? Karena berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya power, hanya force, hanya kekuatan, hanya kuasa. No, Roh Kudus itu bukan hanya power, bukan hanya kekuatan. Roh Kudus
adalah person, adalah pribadi. Nah, jadi Socinianism tidak percaya Roh Kudus itu pribadi, dan dia tidak percaya Yesus itu pra-exist. Setelah abad ke-16, sekarang itu sangat berkembang besar di Amerika sekarang. Bahkan punya gereja sendiri, namanya Biblical Unitarianism. Jadi sebenarnya kasih nama baru aja, mereka kasih nama baru, tapi itu sudah ada sejak masa yang sangat lama sekali. Isinya sama, jadi mereka percaya Tuhan itu hanya Bapa. Tuhan itu hanya Bapa, Tuhan yang sejati itu hanya Bapa. Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan. Itu Biblical Unitarianism. Jadi, saudara, Socinianisme kenapa bidat? Karena bertentangan dengan proposisi yang kedua dan proposisi yang ketiga. Proposisi yang kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda. Dan proposisi yang ketiga mengatakan ketiga pribadi yang berbeda itu satu hakikat, kemudian setara, co-equal, dan sama-sama kekal, co-eternal. Dia bertentangan dengan proposisi yang ketiga, dan karena itu kita menyebut itu bidat. Jadi itu tiga bidat utama terkait dengan The Trinity. Kita bisa tambahkan beberapa yang lain, misalnya Mormonisme atau Ellen G. White yang kemarin, itu juga bidat. Tapi untuk kesempatan yang ringkas ini, saya kira ini yang paling major di dalam sejarah gereja ya. Jadi Sabellianism ini ada di mana-mana, Sabellianism ini ada di mana-mana. Bahkan di dalam gereja-gereja yang evangelikal pun bisa ada oneness di situ karena dia tidak ngerti, dia tidak pernah diajarin. Dia pikir Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya beda nama aja, tapi orangnya sama, individunya sama. Nah, bersyukur kamu ikut sesi ini sehingga saya kasih tahu kamu, no, Bapa itu pribadi yang berbeda dari Yesus. Yesus pribadi yang berbeda dari Roh Kudus. Roh Kudus pribadi yang berbeda dari Bapa. Ketiganya memiliki hakikat yang esa, itu divine simplicity itu. Kemudian ketiganya sama-sama kekal, co-eternal, dan ketiganya itu setara ya, co-equal. Nah, dengan melihat tiga bidat itu, sekarang mari kita lihat tiga keberatan masa kini. Tolong thank you. Tiga keberatan. Ini yang akan paling sering saudara ketemu ya. Jadi anak-anak muda kita perlu mempersiapkan diri. Keberatan-keberatan apa yang saudara akan hadapi di luar sana ketika you bicara tentang The Trinity. Pay attention ya, baik-baik perhatikan ini. Kalau you tidak perhatikan ini, ya nanti you akan banyak susahnya di luar sana. Jadi dengar baik-baik. Yang pertama, mereka mengatakan The Trinity itu illogical, artinya tidak masuk akal. Itu logical contradiction ya, kontradiksi logis. Karena bagaimana mungkin satu, tapi pada saat yang sama tiga. Ya satu, tidak mungkin satu sekaligus tiga. Nah, kalau orang keberatan begitu, melanggar hukum non-kontradiksi. Why? Karena waktu orang Kristen mengatakan satu itu adalah satu Allah. Dan waktu mereka bilang tiga yang dimaksud itu bukan tiga Allah, tapi tiga pribadi. Jadi kalau kita bilang satu Allah, tiga pribadi, itu bukan logical contradiction. Akan menjadi logical contradiction kalau kita bilang satu Allah sekaligus tiga Allah. Itu logical contradiction. Atau satu pribadi sekaligus tiga pribadi. Itu logical contradiction. Tapi kalau you bilang satu Allah sekaligus tiga pribadi, bukan logical contradiction. Karena satu di situ itu referennya itu beda dengan tiga, referennya itu beda. Satu di situ referennya adalah Allah, esensnya, dan tiga di situ referennya, point of reference-nya adalah personhood-nya. Jadi itu bukan logical contradiction. Hanya orang yang tidak belajar logik
yang akan bilang itu logical contradiction. Jadi you percaya the Trinity. Trinity itu kan gabungan dari dua kata kan, tiga. Kemudian unity, kesatuan. Jadi tiga sekaligus satu kan. Trinity itu kan gabungan atau trinitas dari bahasa Latin. Trinitas itu kan gabungan dari dua istilah tadi kan, tiga pribadi, satu esensi kan. Itu bukan logical contradiction. Semua yang belajar logik tahu for sure itu bukan logical contradiction. Kemudian mereka bilang, dan yang kedua, mereka bilang itu absurd secara matematis. Secara matematis itu absurd karena orang Kristen bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak lulus matematika dasar, semua anak SD juga bilang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1. Nah ini keberatan yang kedua ini terutama dari Muslims. Saudara, saya harus kasih tahu saudara dengan terus terang, karena kita berhadapan serangan paling banyak secara teologikal itu dari pihak Muslim. Saudara harus bisa menjawab ini. Tugas saya sebagai hamba Tuhan memperlengkapi saudara supaya saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara kepada mereka yang mempertanyakan itu dari saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Siap sedialah setiap saat memberikan pertanggungjawaban iman bagi mereka yang memintanya daripada kamu. Ya, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dan siap sedia memberikan pertanggungjawaban itu. Jadi mereka selalu mengatakan satu. Kadang-kadang mereka tidak bilang kamu salah, tapi mereka cuma ngetik di situ 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian mereka ketawa, waka 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 waka. Nah, itu adalah contoh yang terang benderang orang yang mentertawakan kebodohannya sendiri. Dia pikir dia menyerang ke Kristen. Kamu akan jawab. Kamu akan jawab 1 atau jawab 3? Jangan jawab 1, itu salah. 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Karena poinnya di situ adalah 1 apa. Kamu sedang nanya 1 apa, karena 1 ini kan bergantung pada unit yang kamu kasih kan. Unitnya apa? Waktu kamu belajar matematika kan begitu kan. Kalau cuma 1 itu kan tidak jelas. Kamu bisa bicara 1 kursi, 1 pohon, 1 rumah, 1 negara, 1 kelas, 1 akuarium, atau apa, 1 apa. Jadi yang kamu maksud itu apa? Jelaskan dulu. Jangan kamu cuma ketik 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 lalu waka 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 waka. Itu stupid itu. Nah, jadi kamu mesti nanya dulu 1 apa yang... Maka kasih unitnya bukan Allah, unitnya adalah person. Satu person. Ya memang 3 pribadi. Itu proposisi yang kedua tadi kan. Jadi banyak orang salah paham tentang doktrin Tritunggal. Kemudian mereka mengolok, mengejek orang-orang Kristen di media-media sosial, termasuk di hadapan publik. Seakan-akan orang Kristen itu goblok luar biasa, tidak ngerti logik, tidak ngerti matematika. Padahal mereka yang tidak ngerti. Mereka yang menciptakan pemahaman salah, mereka misrepresenting Christianity, kemudian mereka menyerang misrepresentasi mereka, seakan-akan itu posisi aktual kekristenan, padahal mereka yang salah. Nah, karena orang Kristen tidak ngerti imannya juga, lalu dia pikir dia diserang, padahal dia tidak diserang. Orang itu menyerang sesuatu yang lain, bukan posisi aktual saudara. Jadi, the Trinity itu tidak illogical. The Trinity itu tidak mathematically absurd, tidak. Yang you perlukan adalah punya kejelasan pemahaman, kemudian you bisa memberikan jawaban itu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini biasanya dari para bidat yang tadi saya kasih tahu kepada saudara itu, Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism atau Arianism atau para saksi Yehova atau Socinian. Mereka mengatakan bahwa the Trinity itu tidak ada, baru ada pada abad keempat, 325, kembali lagi kepada Nicea. Sebelum itu tidak ada the Trinity.
even tidak ada the Trinity di dalam Alkitab katanya. Hah? Tidak ada di dalam Alkitab. Kamu baca Alkitab yang mana? Alkitab saya itu ada the Trinity. Mungkin Alkitab itu keluaran mana itu? Pabrik yang tumbuh di Afghanistan bagian utara kah? Di Alkitab saya tuh, Alkitab di Amerika ada, Alkitab di Malaysia ada, Alkitab di Indonesia ada the Trinity. Kok mendadak di Alkitab kamu tidak ada the Trinity? Jangan-jangan Alkitab kamu tuh keluaran Afghanistan. Jadi sebenarnya orang-orang ini lucu-lucu ya. Tapi mereka pikir mereka seriously questioning Christianity ya. Mereka pikir mereka serius mempertanyakan kekristenan. Padahal mereka itu funny ya, lucu banget mereka. Yang kita perlukan adalah memberikan jawaban sambil mentertawakan mereka. Karena memang dunia dengan segala kebodohan dan penyesatannya adalah lucu-lucuan bagi Tuhan. Saudara baca Mazmur pasal 2, waktu bangsa-bangsa bersekongkol untuk memberontak melawan Tuhan, Tuhan duduk dan tertawa. Tuhan mentertawakan mereka. Jadi kalau ada orang Kristen dipengaruhi oleh ajaran sesat, dia kehilangan selera humor teologisnya. Satu kali lagi, ini kalimat yang bagus ya. Kalau ada orang Kristen yang dipengaruhi oleh ajaran sesat, dia kehilangan selera humor teologisnya. Humor teologis yang saya maksudkan itu apa? Pada waktu orang ngajarin ajaran sesat, kemudian menggunakan ajaran sesat itu menyerang kekristenan, dia sebenarnya patut ditertawakan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Mazmur pasal 2, coba yuk baca di situ. Waktu bangsa-bangsa bersekongkol untuk melawan Tuhan, Tuhan mentertawakan mereka. Jadi mari kita mentertawakan para bidat. Nah, ini lucu karena begini. Tadi saya bilang kepada saudara-saudara, perlawanan terhadap Sabellianisme itu mulai abad keberapa? Abad kedua, memasuki abad ketiga oleh Tertullianus. Nah, abad kedua itu sebelum atau setelah Nisea? Before atau after? Before kan? Sebelum kan? Kan abad kedua dulu, baru abad ketiga, abad keempat kan kita kalau ngitung kan tidak langsung lompat ke 12. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4 kan. Nah, Nisea kan di abad keempat di sini kan, 325 kan abad keempat kan. Nah, Tertullianus sudah di abad kedua sudah melawan Sabellianism, sudah percaya the Trinity. Itu Tertullianus ya, dan saya bisa mention beberapa, Irenaeus, kemudian Origenes, dan Justin Martyr, dan banyak sekali bapak-bapak gereja kita. Kalau ada waktu kita bisa bahas itu ya, tapi karena tidak ada waktu jadi saya mention aja. Itu abad kedua. Abad pertama ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Paulus, ada Yohanes, macam-macam. Juga sudah bicara the Trinity, itu abad pertama. Sebelum abad pertama sudah ada Musa, sudah ada Yesua, sudah ada Daud, sudah ada Yesaya. Juga bicara the Trinity. Jadi apa yang kamu bicarakan? Waktu kamu bilang, oh itu tidak ada di dalam sejarah, baru muncul pada Nisea, atau tidak ada di dalam Alkitab. Jadi menurut mereka, the Trinity itu tidak historical, dan the Trinity itu tidak Alkitabiah. Sebenarnya yang mereka mau bilang adalah, istilah, jadi sebutan itu, terminologi Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saya tanya, istilah the Trinity itu ada enggak di Alkitab? Ada tidak? Ada. Di ayat berapa? Pasal berapa? Ada atau tidak? Hah? Kenapa ragu-ragu ini? Ada. Ada atau tidak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. You jangan cari. You cari dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 tidak ada. Kecuali you tulis Wahyu pasal 25 ya. Istilah the Trinity tidak ada di dalam Alkitab. Nah, karena tidak ada istilah the Trinity, maka mereka bilang itu tidak Alkitabiah. Pertanyaan, kalau tidak ada istilahnya, apakah itu berarti tidak Alkitabiah? Tidak. Tidak dong. Istilahnya tidak ada, tapi konsepnya ada. Ajarannya ada. Yang paling penting itu istilah atau konsep? Konsep dong. Doktrinnya dong. Ajarannya dong. Jadi you harus membedakan antara doktrin dan term, istilah.
Istilahnya bisa tidak ada, tapi doktrinnya ada. Karena istilah itu sebenarnya digunakan hanya untuk convenience ya. Jadi kalau orang tanya, Tuhan kamu itu siapa? Kamu tidak perlu. Proposisi pertama, Allah itu Esa. Proposisi kedua, 3 pribadi yang berbeda. Proposisi yang ketiga, co-equal, co-itu. Kamu belum selesai, orangnya udah hilang. Kelamaan. Ya kan? Untuk convenient. Jadi kalau Allah yang kamu sembah siapa? The Trinity. That's it. Hanya untuk convenient. Dan untuk keringkasan. Untuk brevity ya, keringkasan. Meringkas dengan istilah, satu istilah. Jadi istilah itu bisa tidak ada. Tapi kontennya ada di dalam Alkitab. Dan itu nanti akan saya buktikan bagi saudara-saudara sekalian. Oke. Saya masih ada waktu, Pahlawa? Masih ya? Pahlawa selalu mengangguk kalau saya tanya ya. Meskipun waktunya habis ya, karena dia tidak enak rektornya yang berbicara ya. Oke. Sekarang mari kita lihat next slide, saya akan cepat-cepat saja. Oke. Bukti rangkap 3. Jadi hari ini kita selalu serba 3 ya, karena The Trinity kan. Bukti rangkap 3. 3 dari perjanjian lama, 3 dari perjanjian baru. Dan di dalam teks-teks yang saya kasih lihat kepada saudara, itu ada pola triadik di situ, triadic pattern di situ, pola triadik di situ. Dan sebenarnya banyak cara untuk membuktikan The Trinity. Kalau you ikuti pengajaran saya di Verbum Veritatis, saya sudah punya lebih dari 70 jam hanya membahas tentang The Trinity. 70 jam. Itu sebabnya ada orang yang menyebut saya black belt ya, sabuk hitam. Sudah, meskipun saya merasa masih banyak yang saya belum tahu, tapi sudah terlalu banyak jam saya membahas tentang The Trinity ya. Jadi sampai kepada sangat detail-detail sekali, itu sudah saya bahas. Tapi untuk kesempatan yang ringkas ini kita lihat 3 teks dari PL, 3 teks dari Perjanjian Baru ya. Ini teks di dalam Kejadian. Yang menulis kitab Kejadian siapa? Moses ya, Musa kan. Artinya Musa percaya The Trinity loh. Karena kalau saudara perhatikan di dalam teks ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, itu di komputer itu kan tidak punya bahasa Ibrani ya, betul ya. Tapi kalau saudara perhatikan yang ini kita menjadikan itu bahasa Ibraninya naaseh. Saudara ingat kata itu, naaseh, sama-sama, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Naaseh berarti kita menjadikan. Kemudian manusia menurut gambar kita. Nah kalau saudara perhatikan di Alkitab terjemahan LAI itu, dia hilangkan kata kitanya. Tapi sebenarnya ada kata kita di situ. Karena bahasa Ibraninya bet salmenu. 1, 2, 3. Kita belajar bahasa Ibrani ya. Bet salmenu. Itu berarti menurut gambar kita. Kemudian dan rupa kita, kitmutenu, 1, 2, 3. Kitmutenu, 1, 2, 3. Menurut rupa kita. Jadi ada 3 kali pengulangan kata kerja verbs yang menggunakan akhiran sufiks orang pertama plural. Orang pertama plural, kita menjadikan, gambar kita, rupa kita. Gambar kita, rupa kita menjadikan. Nah, banyak orang berpikir bahwa ini kita di situ itu hanya pluralis majestatis ya. Saudara lihat di sini, pluralis majestatis itu berarti jamak kemuliaan. Jadi misalnya saya 1 orang tapi saya bilang ya kami berterima kasih karena keramah-tamahan saudara, hospitality saudara kami diterima. Jadi saya 1 orang tapi saya menggunakan kata kami. Itu namanya jamak kemuliaan, pluralis majestatis. Jadi tidak dimaksudkan bahwa berarti saya ini ada banyak orang. Tidak, kata kami di situ hanya pluralis majestatis. Jadi banyak orang berpikir begitu. Tapi kalau you baca jurnal-jurnal akademik terkait dengan ini, saya berharap bisa memperlihatkan itu. Tapi sayangnya tidak. Jadi saya kasih tahu saja. Kalau you membaca jurnal-jurnal akademik yang ahli bahasa Ibrani, mereka akan kasih tahu kepada saudara-saudara bahwa tidak ada pluralis majestatis
plural of majesty, tidak ada plural of majesty dalam kata kerja, tidak ada. Kalau you lihat di naase, kemudian bet salmeno, kemudian kit muteno, naase itu kata kerja. Kata kerja, tidak ada pluralis majestatis dalam kata kerja dalam bahasa Ibrani. Kalau kata benda bisa, misalnya kata Elohim. Kata Elohim itu kan kalau bahasa Ibrani bunyi im di belakang itu berarti plural. Kata benda yang plural. Nah kalau Elohim dia bisa, tidak always, tapi dia bisa pluralis majestatis. Karena itu noun, kata benda. Tapi kalau verbs, kata kerja tidak bisa pluralis majestatis. Jadi dia harus merupakan plural yang pure, murni plural. Artinya personnya, subjeknya itu harus plural. Dia tidak mungkin pluralis majestatis. Itu pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan yes itu plural, yang betul-betul plural, jamak. Tapi bukan berarti the Trinity. Itu Tuhan ngomong dengan para malaikat. Divine Council. Jadi pandangan Divine Council. Ya, nah ini dianut misalnya oleh seorang ahli perjanjian lama namanya Michael Heiser, yaitu dia terkenal sekali dalam bukunya The Unseen Realm. Ya, dia sudah meninggal tahun lalu kalau saya tidak salah. Dia seorang Trinitarian, tapi dia tidak percaya bahwa Kejadian pasal 1 itu Trinitarian. Nah, itu juga pandangan yang bermasalah karena begini. Kalau saudara perhatikan kata naaseh yang ada di sini, kita menjadikan kata itu sangat menarik di dalam perjanjian lama. Saya sudah punya studi tentang itu. Muncul sebanyak 33 kali di dalam seluruh perjanjian lama. Dan di dalam setiap kemunculannya, always konsisten, setiap kemunculannya, pihak yang ngomong dan pihak yang diajak itu sama-sama melakukan tindakan itu. Jadi pihak yang ngomong dan pihak yang diajak sama-sama melakukan tindakan itu. Misalnya saya kasih saudara satu contoh ya. Misalnya Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Tidak ada di situ tapi you dengar aja. Keluaran pasal 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kata bahasa Ibrani yang sama. Naaseh. Akan kami lakukan. Artinya yang ngomong dan pihak yang diajak ngomong sama-sama melakukan itu. Segala yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi always konsisten di dalam perjanjian lama, di dalam Old Testament, kata naase itu selalu digunakan pihak yang ngomong dan yang diajak ngomong sama-sama melakukan tindakan itu. Nah poin saya apa? Poin saya adalah begini. Kalau you bilang bahwa itu Tuhan ngomong kepada para malaikat, berarti pencipta manusia itu bukan hanya Tuhan. Tapi Tuhan punya co-creator namanya para malaikat. Dan itu salah. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada ajaran bahwa malaikat itu ikut menciptakan manusia. Tidak ada. Tidak ada. Sementara kalau kita baca seluruh Alkitab menggunakan canonical reading, misalnya ke dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 1, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17, mengatakan Yesus menciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus menciptakan. Kemudian Ayub mengatakan roh Tuhan membuat aku, roh Tuhan menciptakan aku. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu sama-sama melakukan tindakan penciptaan. Nah kalau Bapa, Yesus dan Roh Kudus menurut Alkitab sama-sama melakukan tindakan penciptaan, maka kita di situ harus the Trinity. Harus the Trinity. Dan bukan hanya itu. You ingat di dalam perjanjian baru salah satu bagian yang terkenal Roma pasal 8 mengatakan kita ini diselamatkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Coba you pikir baik-baik kalimat itu. Jadi kita harus serupa dengan gambaran Kristus. Itu berarti original patternnya itu bukan kita tapi Kristus. Jadi kita diciptakan menurut gambar Kristus. Maka waktu kita diselamatkan
kita ditransformasi untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dasar theological backgroundnya itu ada di mana? Kejadian pasal 1. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan menurut perjanjian baru Allah yang gambarnya, yang menurut gambarnya kita diciptakan itu Kristus. Jadi Kejadian pasal 1 itu harus trinitarian, harus berdasarkan pembacaan teologikal, kanonikal dan juga eksegetikal, itu harus trinitarian, harus trinitarian. Jadi ini teks yang memang banyak bidat, itu akan mencoba berdansa, bergoyang-goyang di sana sini untuk bilang itu divine council, itu pluralis majestatis, tapi itu will not do ya, tidak bisa. Tidak bisa. Itu harus trinitarian. Kalau you menerapkan prinsip-prinsip membaca Alkitab yang baik. Kemudian, ini menarik sekali ya, Yesaya pasal 8 ayat 16. Ini juga pola rangkap 3 ya. Kalau saudara perhatikan, itu kalau you baca mulai dari ayat pertama dan seterusnya, aku di situ adalah Yahweh. Jadi aku adalah Alfa dan Omega. Aku. Aku di situ yang orang pertama tunggal itu yang ngomong di situ adalah Yahweh sendiri. Tapi yang menarik adalah begitu you sampai di ayat yang ke-16, jadi aku yang di sini ini adalah Yahweh ini. Yahweh ini. Tapi di ayat 16 dia bilang begini, Tuhan Allah mengutus aku. Jadi ini Yahweh, tapi dia bilang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Saudara lihat 3 pribadi itu disebutkan di dalam ayat itu. Jadi konsep tentang Roh Kudus itu bukan baru ada di dalam perjanjian baru. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama di sana sini sudah memberikan hints mengenai the Trinity ya. Dan tadi saya bilang ada banyak cara untuk membuktikan itu. Tapi ini hanya cara yang ringkas saja. Itu Yesaya pasal 48 ayat 16. Satu contoh lagi dari perjanjian lama. Kemudian kita pindah kepada perjanjian baru. Nah ini juga next slide di Yesaya pasal. Yes. Yesaya pasal 63 ayat 8 sampai 14. Alasan saya menggunakan NIV karena terjemahan LAI 1, terjemahan LAI yang saudara baca itu salah menerjemahkan ayat yang My people distress and the angel of his presence. Ya, salah menerjemahkan ayat yang ke-9. Jadi itu sebabnya saya pakai NIV karena rupanya LAI itu menggunakan Septuaginta sebagai dasar terjemahannya. Tapi NIV mengacu kepada Masoretic teksnya, mengacu kepada naskah Ibraninya. Karena ingat terjemahan Septuaginta itu banyak mempengaruhi terjemahan LAI ya. Jadi khusus di ayat yang ke-9 itu ada salah terjemahkan. Kalau you baca teks ini sebaiknya gunakan yang NIV atau Net Bible, New English Translation, atau beberapa versi berbahasa Inggris yang baik ya. Tapi poin saya adalah begini. Kalau saudara mulai baca ayat 9 sampai dengan ayat 63, ayat yang ke-14, saudara akan lihat 3 pribadi itu di situ. Dan ini juga teks yang menarik karena sebenarnya dia refer kembali kepada peristiwa keluaran Exodus dari Mesir. Artinya kalau ini teks bicara tentang the Trinity, maka by logical necessity yang menyelamatkan Israel dari Mesir itu adalah the Trinity. Itu adalah Allah Tritunggal. Karena ini bicara tentang Exodus loh ini. Yesaya bicara balik mengenai Exodus ya. Jadi saudara perhatikan ayat yang ke-8 ya. Dia menyebut Israel sebagai sons. Nah, kalau dia menyebut Israel sebagai sons, secara implikasi dia siapa bagi Israel? Father. Dia bapa bagi Israel. Karena you ingat Keluaran pasal yang ketiga ya. Israel disebut sebagai anakku yang sulung. Jadi kalau Israel itu sons, maka Yahweh adalah bapa. Jadi ayat yang ke-9 bicara tentang bapa ya. My people sons who will not be false to me. Jadi
Ini bicara tentang Bapa. Kemudian di ayat yang ke-9, the angel of his presence save them. Malaikat kehadirannya menyelamatkan mereka. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena di dalam Pentateuk, 5 kitab Musa itu ada satu sosok namanya Malak Yahweh, malaikat Tuhan, yang disebut Malak Yahweh, tapi sebenarnya dia disebut Yahweh juga. Misalnya Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21, because my name is in him, namaku ada di dalam dia. Kemudian ayat yang ke-25 itu dia disebut sebagai Tuhan Allahmu. Jadi dia disebut malaikat Tuhan, tapi dia disebut sebagai Tuhan Allahmu. Itu istilah di dalam perjanjian lama untuk sosok prainkarnasi Yesus. Jadi istilah malaikat sebenarnya tidak harus berarti yang bersayap ya. Karena Yohanes Pembaptis juga disebut angelos, malaikat. Tapi kan tidak berarti Yohanes Pembaptis itu bersayap kan? Istilah malaikat itu sebenarnya hanya berarti messenger, utusan. Jadi bicara tentang function. Nah, karena dia diutus untuk menyelamatkan Israel, maka dia disebut Malak Yahweh di dalam perjanjian lama, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat Tuhan. Jadi ada 2 sosok ilahi yang sudah disebutkan di sini, Bapa. Kemudian the angel of his presence. Kemudian ada satu istilah lagi di sini. Di sini di ayat 12, his glorious arm of power, tangan kekuasaan. Nah, istilah arm, tangan, itu sebenarnya di dalam perjanjian lama itu istilah metaforik untuk Mesias. Jadi tangan kekuasaan Tuhan itu istilah simbolik, istilah metaforik untuk Mesias. Jadi saudara lihat, the Malak, the angel of his presence, dan his glorious act of power, itu merujuk kepada sosok yang sama, Mesias di dalam perjanjian lama. Dan itu divine, itu ilahi. Lalu satu pribadi lagi disebutkan di sini. Mereka memberontak dan mendukakan his Holy Spirit. Nah, kalau Roh Kudus itu bisa didukacitakan, mendukakan Roh Kudus, dia harus person dong. Karena power itu tidak punya perasaan, tidak punya duka cita. Kamu tidak bisa bilang kepada angin menangis, angin meraung, angin berduka cita. Ya, secara puitis mungkin bisa ya, tapi secara kenyataan tidak bisa. You tahu angin itu tidak mungkin menangis, angin itu tidak mungkin berduka cita. Atau misalnya tenaga listrik ini. Listrik ini kan power kan. You tidak bisa bilang begini, tenaga listriknya menangis terseduh-seduh. Tidak bisa, karena listrik itu tidak punya perasaan. Dia tidak bisa berduka cita. Listriknya hanya bisa bikin ini, kita punya lampu aja. Dia tidak bisa menangis, dia tidak bisa tertawa, dia tidak bisa berduka cita ya. Hanya person yang bisa berduka cita. Jadi Roh Kudus itu tidak mungkin hanya kuasa, even di dalam perjanjian lama. Even di dalam perjanjian lama. Ya. Jadi di dalam Yesaya kita melihat hints tentang the Trinity itu ada di sana. Artinya poin saya itu begini. You jangan pikir bahwa the Trinity itu baru dikenal, diajarkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Musa percaya the Trinity. Israel kuno keluar dari Mesir percaya the Trinity. Semua nabi perjanjian lama percaya the Trinity. Karena Yesaya waktu bicara tentang Exodus, dia bilang yang menyelamatkan Israel dari Mesir itu the Trinity. The Trinity. Jadi the Trinity itu bukan baru ada di dalam perjanjian baru. Itu all over perjanjian lama. Ada di mana-mana di dalam perjanjian lama. Saya bisa kasih kamu kuliah 1 semester hanya tentang the Trinity ya. Dari dalam perjanjian lama. Kemudian perjanjian baru. Next slide. Kita lihat saja beberapa ayat yang terkenal ya. Ini waktu pembaptisan Yesus. Yesus melihat roh Allah. Jadi Yesus keluar dari air.
melihat roh Allah, jadi Yesus roh Allah turun seperti burung merpati, turun ke atasnya, suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi tidak mungkin pribadi yang sama. Oneness Pentakostalisme itu pasti ajaran sesat, karena Yesus sedang dibaptis, kemudian Roh Kudus itu kan entitas yang sendiri kan, turun dalam wujud burung merpati, kemudian ada suara dari surga. Oneness Pentakostalisme itu absurd secara logik, karena tidak mungkin ini oneness, ini harus berbeda, personsnya harus berbeda. Ini pembaptisan Yesus ya. Kemudian ayat yang terkenal, next slide, Matius pasal 28, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, dalam bahasa Yunani dalam nama, in the name of, dalam nama, ento onoma, itu singular, tunggal. Ini satu komposisi yang sangat menarik ya. Jadi singular, tunggal, ento onoma, bentuk neuternya itu singular, nama itu tunggal. Tapi the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, itu persons yang berbeda. Jadi single name tapi personsnya berbeda. Itu sebenarnya kita percaya Yahweh itu satu, tapi personsnya berbeda. Jadi Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh, Bapa adalah Yahweh, hanya satu Yahweh, tapi personsnya berbeda. Ya, nah, dan saya bisa perlihatkan itu bagi saudara dari PL. PL itu sangat menarik sekali. Nanti kalau pulang, sebelum kita lihat bukti yang terakhir, baca Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24. Jadi ada Yahweh di bumi yang meminta hujan dan api dan belerang turun from Yahweh out of heaven. Jadi ada Yahweh di surga, ada Yahweh di bumi. Wow, itu menarik sekali. Itu dalam bahasa Ibrani sangat menarik sekali ya. Nah, bukti yang terakhir, ini para pendeta harus menghafal ayat ini, karena kalau mendoakan ucapan berkat, menutup kebaktian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Di dalam surat-surat Paulus, kalau dia hanya gunakan Allah, itu dia sering gunakan itu untuk Bapa ya. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Makanya gereja itu harus trinitarian, karena ibadah itu ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan doa berkat juga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian sampai Maranatha. Jadi dari awal sampai dengan akhir itu trinitarian. Worship kita harus trinitarian, doa kita harus trinitarian, lagu-lagu kita harus trinitarian, misi kita harus trinitarian, penginjilan kita harus trinitarian, hidup kita harus hidup yang trinitarian, everything harus trinitarian. Itu orang Kristen. Amin. Ya, kita sampai di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, simpan itu untuk besok, dicatat dulu ya. Ya, oke, thank you.